Selamat datang di Sebasia Talks episode pertama. Bersama saya Idon akan membahas tentang konservasi satwa dan juga tentang unit konservasi fauna atau UKF. Oke, selamat datang kembali kepada para penonton. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang unit konservasi fauna. Saya sudah bersama dengan narasumber yang kayaknya sih dia sebenarnya warga asli Lampung. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia nyasar ke Bogor, lalu masuk IPB dan tiba-tiba sekarang dia kerjaannya mencari katak atau kodok. Ya mau di kampus, mau di hutan dan segala macamnya. Penasaran dia seperti apa? Kenapa dia seperti itu? Siapa yang tahu? Kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita, Muhammad Imam Ramdhani. Halo, kenalin nama gue Imam. Ya, asal Lampung bener. Sekarang di PB dari angkatan 2018 berarti. Angkatan 55. Nah, di kepengurusan UKF yang 2021-2022 ini diamanahkan menjadi ketua umum katanya. Mantap. Tuh. Oke, terima kasih Kak Imam sudah mau hadir ke acara Sebasia Talks yang pertama ini. Dan mungkin selama beberapa menit ke depan kita akan membicarakan tentang UKF nih. Kak Siap. Imam atau Mas Imam? Imam aja, Imam. Oh, Imam aja. Mam. Tadi siapa? Lu tadi belum kenalan gak sih? Udah. Oh, udah. Oh ya udah. Lanjut. Oke. Oke, lanjut Idon. Ya, Silakan. jadi saya manggilnya Imam atau Mas Imam? Bebas, enak kamu aja dong. Oh, manggilnya Iya. saya. Ih. Oke. Mam. Oke ya, asik ya. Asik dong. Ya, asik dong. Nah, episode pertama ini yang seperti saya bilang tadi, saya akan nanya-nanya sedikit tentang awalnya tentang UKF. Seperti biasa, apa sih sebenarnya unit konservasi fauna atau UKF ini? UKF itu akronim, bukan akronim, kepanjangan, singkatan. UKF itu unit konservasi fauna kepanjangannya. Nah, apa itu UKF? UKF ini sebenarnya organisasi mahasiswa, cuman dikategorikan ke unit kegiatan mahasiswa tingkat kampus, tingkat universitas. Nah, lingkup kegiatan UKF sendiri itu di bidang pelestarian alam, khususnya konservasi satwa. Nah, makanya namanya ada fauna-faunanya. Kayak gitu. Berarti tingkatnya itu udah di universitas dan program studi apapun di dalam IPB itu bisa masuk ya? Betul. Ya, tingkat universitas. Jadi teman-teman walaupun dari jurusan manapun bisa join ke UKF. Jadi tidak memandang fakultas mana, jurusan mana, itu semua jurusan, semua departemen bisa masuk UKF. Oh, berarti unik juga ya, maksudnya salah satu UKM yang bergerak di konservasi fauna dan itu udah benar-benar UKM. Tingkat universitas. Kalau bahkan sepengetahuan saya ini ya, Don. Jadi yang semacam UKF ini di kampus-kampus lain itu cuman sampai tingkat himpunan profesi. Oh. Ya, jadi fakultas. kalau tingkat universitas saya baru tahunya tuh ya UKF aja di Indonesia. Hanya ada di UKF ini aja nih. Iya. Wah, gokil. Tapi saya gue nggak tahu ya kalau misal ada di luar sana gitu. Tapi mohon maaf ini buat teman-teman, mungkin ada UKM yang serupa di luar sana. Ayo kita bergabung, kita collab kegiatan bareng. Oke, berarti itu tadi tentang ya sekilas tentang UKF yang mungkin bergerak di pelestarian alam khususnya fauna, konservasi satwa. Ya. Unik sekali sepertinya tadi. Nah, yang tertarik saya tanyakan itu kenapa sih ada
unit konservasi fauna. Kan tadi pelestarian alam mungkin banyak ya UKM-UKM lain yang sudah bergerak di bidang itu. Tetapi kenapa ada inisiasi untuk oke, kita bikin pelestarian alam dan fokus utamanya adalah di konservasi fauna. Oke. Jadi sebenarnya kan yang namanya sebelum bahas itu kita ke UKF dulu nih. UKF itu ada satu kata konservasi namanya di tengah-tengah nama UKF itu ada nama konservasi. Nah, konservasi ini sebenarnya itu kan berasal dari bahasa Yunani kan ya? Iya. Conservare. Ya. Kon itu berarti bersama-sama. Betul. Servare itu menyelamatkan ya kalau nggak salah. Searching dulu dong. Kurang lebih seperti itu. Itu. Nah, jadi take ulang ya. Jebret. Nah, kenapa ada UKF? Sebenarnya nama UKF sendiri kan ada konservasinya. Nah, kalau sepengetahuan gue sendiri nih, yang namanya konservasi itu nggak bisa namanya cuman dipegang oleh satu bidang ilmu aja. Satu pihak atau ya satu komponen gitu. Jadi harus dari berbagai macam komponen. Nah, kenapa UKF ini ada? Jadi yang namanya mahasiswa yang katanya intelek harapan bangsa, agent of change gitu ya. Agent of change. Nah, coba kita mulai dari tingkat mahasiswa, gimana caranya kita melestarikan alam, gimana caranya kita melestarikan satwa itu sendiri, tapi dari berbagai macam program studi dari berbagai macam latar belakang departemen, jurusan kayak gitu. Jadi ya harus dari banyak macam sisi, dan kenapa UKF ada di IPB ya karena itu salah satu alasannya. Jadi bukan hanya dari jurusan kehutanan atau jurusan biologi, kan biasanya orang-orang yang berkecimpung di bidang konservasi, di bidang pelestarian alam kan kebanyakan anak-anak kehutanan, anak-anak biologi, kedokteran hewan. Nah, tapi di UKF ini nggak menutup kemungkinan buat teman-teman dari jurusan lain, dari fakultas lain pun gabung ke UKF gitu. Kenapa adanya UKF ya? Biar ya itu bisa menyeluruh dan bisa universal sekampus gitu dari jurusan manapun. Oke, berarti sebelumnya pernah ada anak yang masuk UKF ini latar belakangnya misal sekolah bisnis atau matematika? Ada. Matematika masuk UKF? Bahkan ada ya. Di tahun ini ada teman kita yang dari jurusan matematika, dari statistik pun ada, dari bahkan sekolah vokasi. Kalau teman-teman tahu IPB kan ada banyak kampusnya ya. Iya. Ada banyak kampusnya, ada yang di Dramaga, ada yang di kota, ada yang di Sukabumi. Nah, bahkan dari banyak kampus itu ada yang join juga ke UKF, walaupun dia dari vokasi, dari kota, dari Sukabumi. Dari jurusan matematika pun sekalipun itu ada. Dan mereka semua akan diterima sama dengan? Diterima dong, welcome banget. Iya. Berarti keseluruhan pokoknya siapapun yang masih memang mahasiswa IPB, mau program studinya apapun, lo bisa join ke UKF. Bisa dong. Iya. Siapapun bisa masuk guys ke UKF. Soalnya kan tujuannya apa ya? Ya kita bareng-bareng berkegiatan di sini gitu buat ya di luar akademik gitu. Selain kita ngomongin akademik di kampus kan kita butuh skill organisasi juga. Maksudnya kita butuh tempat meluangkan hobi yang sama juga. Ya mungkin ada teman-teman di fakultas selain yang biasa ke lapangannya adalah hutan, mungkin ya kayak jurusan matematika tadi, kayak jurusan mungkin statistik atau vokasi tadi, punya hobi yang sama gitu untuk masuk ke hutan untuk mengamati satwa, ya wadahnya ya ini UKF. Berarti bisa dikatakan UKF ini juga ingin memasyarakatkan konservasi gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Jadi kita tidak ada kayak lu dari jurusan ini jadi nggak boleh buat ke hutan ngamatin satwa, nggak kayak gitu. Jadi semua orang bisa. Oke. Nah, gue sedikit penasaran nih karena tadi kan sempat udah dibahas sedikit tentang UKF itu dari program studi aja boleh masuk, mau itu sarjana, mau itu vokasi, mau itu ya apapun itulah, selama lu mahasiswa IPB lu boleh masuk. Tapi pertanyaan gue adalah sebenarnya sistem atau cara kerja UKF sebagai organisasi ini gimana?
Sistem maksudnya tuh gimana tuh? Maksudnya cara UKF bekerja atau berkegiatan sehari-hari deh, kayak pengurusannya iya. mungkin, atau kegiatannya selama berkegiatan itu ngapain aja gitu. Mungkin di sistem kerja kepengurusan dulu kali. Oke. Jadi di UKF ini UKF itu sangat menjunjung tinggi yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu kalau teman-teman penasaran, ada 3 Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu pendidikan, kemudian riset, sama pengabdian. Nah, jadi ada 3 cakupan kegiatan, ada 3 cakupan ilmu itu yang kita pegang teguh untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi dari unsur pendidikannya kita ada kegiatan pendidikan, dari bidang pendidikan juga ya cakupannya seputar terkait regenerasi mungkin ya, regenerasi organisasi yang namanya organisasi mahasiswa. Kan kita apalagi di zaman sekarang nih, kampus dituntut untuk lulus lebih cepat. Betul. Begitu kan. Jadi ya itu tantangan tersendiri juga buat teman-teman yang mainnya di organisasi. Gimana cara menimbulkan bibit-bibit masa depan untuk mengurus organisasi ini biar lebih baik lagi. Nah, itu cakupan di bidang pendidikan. Nah, kalau misalkan di risetnya ya UKF lebih utama ke riset sih. Lebih utama ke riset, cakupan kerja UKF ya ke bentuknya ilmiah. Jadi kayak semisal penelitian di lapangan, di habitat, di luar habitatnya. Jadi lebih ke situ sih. Sama bentuk pengabdiannya adalah pengabdian kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi, kemudian pengabdian kepada negara juga. Kita ada program-program yang ke arah sana. Oh, berarti bisa gua bilang kalau kegiatan UKF ini emang basicnya adalah riset atau scientific mungkin. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Dan apakah karena ini riset atau scientific, dalam artian ketika kita masuk ke UKF kita akan, gua serius banget, atau gimana sih sebenarnya dari pengalaman lu kegiatan di UKF ya? Kayak karena kan ini basicnya riset ya, dan mungkin kadang orang melihat itu mah khususnya riset banget, terus bakal pusing deh, dia ngapain masuk gitu deh. Gitu. Apakah akan seserius itu atau ada santai-santainya sih? Sebenarnya ngomongin riset ya, kan tahapan riset itu panjang, maksudnya enggak, kita ada namanya persiapan ke lapangan, ada namanya pengambilan data, kemudian pengolahan data sampai nanti publikasi. Tahapan-tahapan itu sebenarnya banyak yang bikin seru sih. Maksudnya ya kita ada saatnya kita serius, ada saatnya kita ya bercanda, ada saatnya kita nyantai kayak gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang nonton ini juga nanti tahu ya, maksudnya kita di lapangan juga apa, orang-orang lapangan itu kayak gimana sih, maksudnya jokes-jokesnya kayak gimana, bercanda-bercandanya kayak gimana. Dan nanti di UKF sendiri ya kita malah bisa dibilang kita kegiatan jalan selesai dan tercapai gitu. Cuman selama pengerjaan kegiatannya ya lebih banyak bercandanya sih. Soalnya ya itu yang bikin kita buat nyaman di lapangan. Selama kita pengambilan data itu yang bikin nyaman. Pokoknya harus ada satu hal yang bikin kita senang di lapangan, kita senang ngerjain ngolah datanya, biar ya kedepannya juga kita bisa enak gitu ngerjain apa-apa. Oke, tadi gue sempat dengar ada kesenangan yang dilakukan ketika berkegiatan. Tapi sebelum kita ke sana, gue akan nanya dulu lebih dalam terkait kepengurusan. Berarti lo kan ketua nih. Iya. Nah, selain ketua, itu ada apa lagi di bawah lo? Ketua Badan Pengurus Harian itu ada ketua, terus sekretaris umum sama bendahara umum. Nah, di bawahnya itu ada bidang biro yang melakukan kerja di satu kepengurusan ya. Jadi ada bidang pendidikan tadi yang kerjanya ngurusin anggota baru regenerasi. Kemudian ada bidang riset dan kajian strategis, ini lebih cakupannya ke keilmuan UKF. Jadi ya kayak risetnya di sana, kemudian yang konsepin kegiatan perjalanan ilmiah itu ya teman-teman riset dan kajian strategis. Kemudian kita di cakupan yang pengabdiannya ada juga bidang sosial lingkungan namanya, lebih ke
arah sosial, kemudian pengabdian masyarakat, pendidikan konservasi kayak gitu. Kemudian ada bidang pusat informasi dan komunikasi, lebih ke arah multimedia kayak gitu. Kemudian terus media sosial, artikel, website kayak gitu. Kemudian ada biro kesekretariatan dan perpustakaan, ini lebih ngurus rumah tangga, logistik, peralatan lapangan gitu. Sama ada biro fundraising namanya. Biro fundraising ini lebih ke pengadaan keuangan, namanya kegiatan kita mau kemana-mana kan, kegiatan jauh, kemudian lama gitu, seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulanan. Jadi kegiatan-kegiatan luar ruangan apalagi kan terkenal mahal-mahal, jadi ya itu ada biro fundraising. Oh iya, di bidang riset dan kajian strategis juga ada yang namanya divisi konservasi. Jadi di UKF ini dibagi ada 8 kajian divisi konservasi. Itu yang membagi ke beberapa bagian ketika nanti kita ke lapangan atau mengambil data gitu. Jadi ada bidangnya lagi. Ada bidangnya lagi. Jadi ada divisi konservasi reptil amfibi ini. Wih, mantap. Divisi konservasi reptil amfibi, kemudian burung. Ada karnivor, herbivor, kemudian primata, kemudian insekta, itu sama fauna perairan. Nah, ada 8 bidang kajian yang UKF ambil. Gokil. Gua cukup terkagum-kagum dari tadi karena dari pendapatnya Imam itu tadi sempat sebutin tentang kesenangan juga ya, terus ternyata juga ada 8 divisi konservasi dan juga ada bidang-bidang kerjanya lagi. Dan tadi sempat juga nyebutin tentang pendidikan dan riset, terus ada Pusinkom. Nah, di situ apakah di antara bidang itu kayak ada kesinambungan nih, kayak misalkan gue pendidikan, artinya buat kegiatan buat membina anggota baru nih, gue butuh ilmu dari anggota riset atau gimana sih, ada sinergisnya nggak sih di UKF nih? Kayak kan kita tahu kadang organisasi ya plok lo bidang ini, ya udah lo ngurusin ini tanpa ada urusan dari bidang lain. Kalau di UKF itu seperti itu nggak, atau gimana? Kalau di UKF ya mudah-mudahan sih ini bukan cuma persepsi gue ya. Jadi yang gue alamin selama gue di pengurusan, selama gue jadi ketua umum, ya UKF semua bidang bironya tuh bersinergi buat mencapai satu tujuan gitu. Kayak misal tadi kan kita ada tiga bidang yang emang fokus ke kegiatan kayak tadi pendidikan anak baru, kemudian ada kegiatan substansialnya. Nah dari beberapa kegiatan itu ditunjang oleh bidang sama biro lain gitu, kayak misal fundraising yang mau nyari uangnya, kemudian yang bantuin dananya, kemudian Kesekpus yang memang fokus buat maintenance alat-alat UKF, kemudian ya perlengkapan lapangan kayak gitulah. Kemudian ada biro ada bidang Pusinkom juga yang buat media, buat sounding kayak gitu. Dan maksudnya dari banyak anggota UKF, bahkan dari banyak kajian pun ada 8 kajian tadi kan. Jadi ketika ada satu kajian yang punya kegiatan, yang 8 kajiannya tuh bakal ikut juga, bakal nimbrung gitu, nggak cuman ya lu anak reptil amfibi, jadi ketika ada kegiatan burung ya gua yang reptil amfibi nggak ikut ke burung gitu, enggak. Jadi ya kita menyesuaikan aja gitu. Oh berarti misal ketika gue masuk UKF, gue adalah divisi konservasi insekta. Gue boleh nih ikut kegiatan anak-anak burung misalkan? Ya boleh banget. Boleh. Oh boleh juga ya. Yang penting tuh lu nggak ada tanggungan lain gitu. Maksudnya ya lu menyelesaikan dulu kewajiban lu di insekta dan lu baru boleh join ke burung. Karena kan mungkin orang-orang yang masuk UKF nih dengan latar belakang yang berbeda dan motivasi berbeda kan, dan belum tentu ketika kita masuk kita akan komitmen nih di satu track. Berarti walaupun kita udah masuk, ya dalam kata lain mungkin gue masuk konservasi karnivora, gue tetap bisa ngulik yang lain dong. Bisa dong. Oh iya. Soalnya kan ya namanya konservasi kan luas banget ya, maksudnya kita nggak cuma bisa mempelajari dari satu bidang ilmu gitu. Nah misal gue anak reptil amfibi nih, jadi yang namanya reptil amfibi pun punya habitat gitu.
dari habitat itu kita bisa melihat komponen-komponennya kayak ada air, ada tumbuhan, ada bahkan satwa-satwa lain di luar reptil amfibi. Ya kita harus belajar itu secara kompleks ya, makanya boleh ikut kegiatan divisi lain kayak gitu kan. Jadi kita bisa melihat keterhubungan satu Iya, sama lain juga ya. Asik nih. Soalnya kalau ngomongin alam tuh pasti luas banget dan ya kita harus bisa paham semuanya gitu kalau bisa. Setuju. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke sebelum kita bahas kesenangan. Sebenarnya UKF ini kegiatan basicnya kan tadi udah sempat disebutin ya. Nah, kegiatan itu ada apa aja Kak? Termasuk yang inti kayak misalkan tadi lu sempat nyebutin program yang dari bidang apa tadi? Pendidikan ya? Yang pendidikan yang fokus mungkin di regenerasinya. Dan riset tuh bikin program-program sama tentang risetnya untuk kegiatan ini, kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan inti dan kegiatan lain di UKF itu ada apa aja sih Kak? Kegiatan jadi kalau misalkan yang namanya unit kegiatan mahasiswa ya, kita kan maksudnya ke UKM nih, unit kegiatan mahasiswa. Jadi ada beberapa program yang memang dikhususkan untuk diajukan ke rektorat sebagai yang namanya mega program kerja. Nah itu program inti mungkin yang dimaksud tadi. Nah itu ada evolusi ini yang tadi regenerasi tuh. Regenerasi. Namanya evolusi kalau di UKF. Nah kemudian ada social conservation program itu yang terkait pengabdian ke masyarakat. Kemudian ada ekspedisi batas negeri. Nah itu kegiatan jelajah ilmiah juga pendataan keanekaragaman hayati di pulau-pulau terluar Indonesia. Nah terus yang terakhir ada eksplorasi kolaboratif. Ini kegiatan eksplorasi yang dicanangkan oleh UKF. Targetnya untuk seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Oke. Dan dari kegiatan-kegiatan itu berarti siapapun anggota UKF itu boleh ikut? Boleh ikut. Jelas. Soalnya kan ya, emang jelas gitu dari tujuan kegiatannya pun nggak ada batasan-batasan untuk anak-anak dari divisi mana, dari bidang biro mana, itu nggak ada. Yang penting ya lu komitmen buat menyukseskan kegiatan ini, ya udah lu bisa ikut gitu. Nggak ada syarat-syarat tertentu. Bahkan di UKM kan ada namanya status kelulusan. Jadi ada lulus tanpa syarat, ada lulus bersyarat, bahkan ada yang tidak lulus. Jadi dari ketiga keterangan lulus itu, jadi semuanya pun bahkan yang belum lulus pendidikan pun ya boleh berkegiatan. Gitu. Tetap boleh berkegiatan. Yang penting lu komit buat ya buat memberikan sesuatu ke UKF lah, dan lu harus dapat sesuatu juga dari UKF kayak gitu sih. Berarti let's say UKF ini tidak pernah memberatkan atau membebankan tanggung jawab secara mutlak anggotanya? Enggak. Jadi ya udah, kita emang sistemnya tuh sukarela aja sih. Jadi ya namanya kita masih belajar gitu ya, mahasiswa. Jadi dari UKF sendiri pun nggak mengekang, maksudnya nggak menuntut anggota-anggotanya buat selalu aktif, buat selalu ikut di semua kegiatan, buat maksudnya ya kayak gitu. Maksudnya kan kita ada kewajiban juga di akademik gitu lah. Yang namanya setiap jurusan juga kan pasti beda-beda gitu kan, euforia setiap ininya, euforia dari departemennya, kesibukannya, terus euforia dari intrinsik juga kan, dari diri pribadi juga bakal beda-beda kayak gitu makanya. Wah, keren banget. Gue cukup apresiasi tadi. Salah satunya adalah UKF ini tidak pernah membebani secara mutlak. Karena ya mungkin bisa kita katakan ketika kuliah kesibukan kan nggak cuma UKM doang nih atau organisasi doang kan. Apalagi kalau kita bandingin SMA nih, buat maba-maba yang masuk kayak lalu bakal kaget abis gitu. Kaget mampus dengan kehidupan atau perhektikan kuliah sih. Kuliah duniawi kan, ada yang kura-kura, ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, ngomongin soal tadi kegiatan, gue sempat tengah highlight kita akan membahas keseruan dari kegiatan. Nah, tapi sebenarnya gue sedikit penasaran nih, karena kan mungkin yang nanti bakal denger nih adalah mahasiswa baru IPB University. Nah, Mam, coba lu bisa ceritain nggak
awal mula lu masuk di PB kan kita masih jadi maba-maba tengik gitu ya kan, yang Iya. berlalu lalang di asrama putra gitu kan. Jadi gue dari Lampung gitu. Iya, dari Lampung, apalagi biasanya anak-anak cowok suka mangkal depan CCR nungguin anak-anak asrama putri keluar kan. Bener-bener. Nah, gimana caranya lu dari Lampung terus lu ke Bogor masuk UKM? Dulu tuh ini cerita gue sendiri kan. Ya. Jadi kalau gue pribadi nih dulu sebenarnya nggak sengaja sih join UKM. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi dulu tuh gue diajak teman. Yang namanya kita anak daerah gitu kan, tujuan gue awal kesini ya buat belajar, buat kuliah gitu. Dan ya gue dapet teman dia sama. Terus dulu tuh ada yang buka-buka stand gitu di pelataran Agrima. Ada booth gitu ya? Ada open booth gitu. Nah itu tujuannya ya buat open recruitment sekaligus perkenalan si UKM ini. Banyak tuh ya, promosi UKM lain pun ada. Yoi. Nah dari situ gue diajak temen gue buat ke stand UKM kan. Terus ya udah nyoba nanya, makanya cocok nih sama kehidupan gue sehari-hari gitu kan. Nah kebetulan juga teman yang bawa gue ini mau daftar juga. Ya udah akhirnya daftar kita sampai first gathering, akhirnya temen gue keluar duluan. Temen lu udah nggak di UKM sekarang? Iya. Temen gue yang dulu ngajakin gue malah sekarang udah nggak di UKM. Dari awal kegiatan dia udah nggak di UKM tuh. Jadi ya udah gue di situ berusaha nyari teman di kegiatan. Akhirnya gue nemu teman, akhirnya nyaman, maksudnya ya kegiatannya apa nyambung gitu sama gue. Ya selama ya kuliah kita nugas mulu, selama di kuliah nugas, terus di UKF kita bisa senang-senang, bisa happy bareng gitu. Jadi kita bisa melupakan rehat sejenak lah dari akademik gitu, soalnya kan ya namanya kuliah belajar itu pusing kan. Jadi ya di weekend kita ke UKF buat senang-senang kayak gitu. Sekalian belajar gimana caranya melestarikan alam, khususnya konservasi fauna kayak gitu. Oke, nah kita lanjut dulu. Buat gue mau nanya, lu pernah ikut kegiatan apa aja yang pernah lu ikutin, dan keseruan-keseruan itu kegiatannya ngapain, di mana, dan kenapa lu ikutin itu gitu. Dan lu mungkin bisa cerita tentang beberapa hal tak terlupakan, memorable moment yang lu rasakan ketika lu berkegiatan di UKM. Iya. Mungkin dari ini ya, gue pernah kegiatan yang namanya lapangan kita di kampus pernah, terus ada lapang di kampus? Ada, jadi kalau fase pendidikan tuh yang awal-awal, soalnya kan yang namanya dari banyak universitas, dari banyak fakultas, dari latar belakang orang yang beda-beda gitu. Jadi disatuin dulu nih di kampus biar kita tahu, biar kita bisa nilai kira-kira teman-teman ini udah sampai mana gitu skill bertahan di lapangannya. Jadi biar nggak maksudnya kita kegiatan outdoor kan resikonya tinggi banget ya. Ketemu hewan buas, kemudian bencana alam segala macam, itu pasti ada resiko kayak gitu. Nah, makanya kita nggak mau ngambil resiko banyak-banyak. Makanya kita ada latihan dulu tuh istilahnya di kampus. Nah itu awal di kampus, lapangan pertama tuh sih yang bikin gue nyaman. Kenapa gue masih bertahan di UKM sampai sekarang, ya itu sih karena di lapangan pertama itu. Yang di kampus itu? Yang di kampus, justru gara-gara yang di kampus yang bikin gue bertahan sejauh ini. Terus? Setelah di kampus itu kita main jauh dikit lagi, ada namanya camping ground juga. Kita masih di camping ground, belum di alam bebas banget. Masih tempat yang rada aman. Masih yang tempat rada aman buat penyesuaian lagi, maksudnya naik satu tingkat lebih gitu lah. Kemudian dari situ kita ke kawasan konservasi langsung buat itu di tahapan yang metamorfosa namanya. Ada puncak metamorfosanya udah di Taman Nasional. Itu 1 minggu di daerah Halimun. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Iya. Dan GHS. Nah itu sekitar 1 minggu sampai 10 hari kalau nggak salah dulu. Itu ngambil waktu semesteran, libur semester ganjil. Nah kemudian dari situ main lagi yang lebih jauh di Sukabumi, kemudian ke Ujung Genteng, Cikepuh, sampai akhirnya yang namanya ekspedisi itu ke Ujung Kulon. Ujung Kulon
21 hari di lapangan di dalam hutan. 21 hari? 21 hari di dalam Iya, hutan. lu ngapain aja di sana? Ya gitu. Yang namanya kegiatan UKF ya nggak jauh beda gitu. Maksudnya kita ngedata satwa, invent gitu. Nyari di sini ada satwa apa aja sih gitu. Terkait keanekaragaman ya, dominansi kayak gitu-gitu ya nanti setelah di lapangannya. Ketika di lapangan ya kita pengamatan satwa aja, nyari satwa sebanyak-banyak. Nyari satwa. Pengamatan, seru-seruan, makan bareng di lapangan, camping gitu kan 3 minggu, ngeliat orang-orang yang sama. Itu sih maksudnya kedekatan antara anggota, antara angkatan ya ketemunya di situ sih. Yang paling kena lah menurut gue. Oke. Berarti udah banyak dong kegiatan yang lo ikutin. Udah banyak. Apalagi sekarang kan udah masuk ke tingkat akhir ya katanya. Udah selama 4 tahun ini ya sedikit lah yang gue lewatin dari kegiatan-kegiatan lapangan. Kenapa? Ya karena ya seru gitu di lapangan. Keseruan itu yang nggak bakal bisa ditemuin di kampus ya selama kuliah gitu. Pasti ada cerita-cerita baru gitu di lapangan yang baru. Nah, cerita yang bisa dibilang apa ya? Yang paling lucu deh atau yang paling unik yang pernah lu alamin atau lu ngeliat temen lu, ih dia kayak gitu tuh kayak lucu banget gitu atau apa? Yang paling betul lucu karena lu udah banyak banget ya mungkin pasti karena lu udah banyak banget kegiatannya pasti bakal banyak banget ceritanya kan gue yakin, tapi ya menurut lu beberapa yang emang gila ini lucu banget nih kalau diceritain atau wah seru lah apa ya? Paling ini dulu sebenarnya satu momen yang menurut gue ini bikin gue bertahan dulu mungkin ya. Kayak gue di awal lapangan ketika masih di kampus nih, di hutan kampus, gue dapat satu momen yang menurut gue ini sangat berkesan lah buat gue gitu. Jadi nggak ada itu momen ketika lagi malam-malam, lagi free, nggak ada kegiatan apa-apa, lagi istirahat, habis makan malam juga. Nah itu ada gue perokok gitu sejak SMA. Gue perokok sejak SMA dan ketika namanya kegiatan outdoor, terus kan kita mikirnya kalau anak-anak baru gitu masih mapala gitu ya. Namanya mapala gitu kan pasti ada gitu kayak gitu lah. Nah gue mikirnya masih ngumpet-ngumpet gitu tuh dulu. Nah ternyata malah ketika gue mau ngumpet ngejauh dari tenda gitu, balik-balik pohon, malah tipis gitu malah dipanggil sama senior. Mau kemana lu? Itu udah mulai deg-degan tuh. Iya kan. Waduh ketahuan lagi. Kan gitu ya mikirnya, waduh ketahuan lagi. Gimana nih? Ya udah akhirnya mau nggak mau udah kegap kan, terus ya udah datang dia yang manggil pasrah. Mau kemana? Mau kencing kah? Gue bilang kayak gitu kan. Bohong dulu. Mau kencing kah? Padahal mau menyebat kan. Mau kencing kah? Bohong ya lu ya, digituin lah, tahu deh soalnya gue sambil ngerogok kayak ada yang diumpetin. Ngumpet. Terus dia langsung nembak ini, lu kalau mau ngerokok nggak usah ngumpet di sini aja nih bareng sama kita. Itu maksud gue ya itu yang bikin gue, maksudnya ya antara senior dan junior itu nggak ada batasan. Jadi ya udah lu ketika kegiatan ya ada batasannya gitu antara senior dan junior gitu. Tapi ketika emang lagi istirahat, lagi senggang ya udah. Ya lu keluarga di situ bareng-bareng gitu. Bahkan yang namanya itu kegiatan gua masih di pendidikan. Gua belum jadi anggota tetap. Udah segitunya gitu ya. Itu yang menurut gua bikin segininya nih UKF kekeluargaannya. Jadi ya udah. Sampai sekarang itu sih yang menurut gua momen berkesan. Tapi kalau momen lucu terlalu banyak sih. Terlalu banyak ya. Oke. Ada nggak sih temen lu yang kan kita pasti kalau masyarakat awam gitu, masyarakat biasa hidup dengan segala macam fasilitas yang ada di perkotaan, lu bisa tidur dengan nyaman, lu bisa mandi dengan enak. Ada nggak sih penyusahan lucu yang teman-teman lu harus lakukan atau mungkin temen lu sendiri nih kayak pas lagi lapang? Iya benar. Itu penyesuaian di ini mungkin ya. Soalnya kan kita di lapangan diajarin untuk menghargai lingkungan. Betul. Ada ada materinya namanya etika lingkungan. Nah, di situ dibahas kita bersikap, kita manusia dengan lingkungan itu jangan sampai merasa
manusia itu terlalu dewa atau terlalu tinggi lah. Ya. Pokoknya bersikap gimana caranya kita dengan alam ini harus sejalan, harus sama rata lah pembagiannya kayak gitu. Nah, di lapangan kita diajarin untuk buang air tidak langsung ke sumber air. Nah, itu. Nah, ini yang bikin lucu sih, maksudnya banyak penyesuaian dari teman-teman, dari gua sekalipun untuk tidak buang air langsung ke airnya gitu. Dulu kan mungkin kalau misalkan di hutan biasanya ya kita buang air terus cebok langsung dari airnya kan gitu ya. Kita mikirnya kayak gitu. Cuman ketika kondisi kita di lapangan, kemudian ada kita kegiatannya jangka waktunya pun lama gitu kan. 21 hari. 21 hari kita di tempat yang sama kayak gitu. Kalau misalkan logikanya ketika kita buang air langsung di tempat itunya bakal ngaruh ke air sumber, kan itu soalnya satu-satunya sumber air yang kita pakai buat makan, buat nyuci, buat mandi. Nah, jadi itu bakal ngaruh ke ini. Nah, penyesuaian yang kayak gitu tuh yang menurut gua lucu. Iya. Jadi kita diajarin buat ngegali kalau misalkan buang air. Jadi ada waktu itu teman gua saking udah kebeletnya nih, saking udah kebeletnya, di ujung banget, udah di ujung banget, gitu kan dari tenda, aduh ini harus lari kemana? Akhirnya dia nyoba nyari tempat, untungnya dia pintar. Iya, kenapa tuh? Untungnya dia pintar, dia ketika pengamatan dia nemu ada banyak bekas-bekas tapak-tapak mamalia besar. Asli. Kayak tapak banteng, tapak kijang, badak kayak gitu-gitulah. Kan kalau di lumpur kan kakinya kelihatan mendelap. Nah, ketika udah di ujung tanduk, dia langsung lari ke tempat itu tapak dan dia langsung ke situ dulu. Asli, langsung buang di situ. Iya. Jadi soalnya kan kalau misalkan kita belum kebelet banget masih sempet lah ya ngegali gitu. Kita bikin lubang yang sesuai kapasitas kita. Iya. Nah, pas udah di ujung tanduk, nah itu caranya kita nyari tapak satwa yang ya nggak jauh-jauh amat dari sumber air, kemudian efeknya nggak bakal terlalu ngaruh nggak langsung ke air gitu kan. Jadi langsung buka di situ, langsung buka celana jebret katanya. Jenius banget jenius. Itu iya jenius itu. Jenius out of the box. Tapi kalau udah ngegali gitu ya, ceboknya dia pakai apa? Kalau lapang bawa sabun gitu atau gimana atau? Pakai air doang sih lebihnya. Pakai air doang. Kita ya itu tadi kita belajar menghargai lingkungan dengan cara salah satunya ya kita tidak langsung buang air ke sumber air, kemudian nggak bawa sabun itu. Kita nggak boleh. Kita dilarang membawa wewangian. Wewangian pun juga nggak boleh. Wewangian, deterjen kayak gitu, soalnya kan bakal ngaruh ya ke air. Wewangian, kalau wewangian kita bakal ngaruh ke kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita kan pengamatan satwa. Jadi kalau misalkan kita bau parfum sedikit pun ada satwa yang sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi kalau dia nyium bau parfum dikit, ya udah langsung ya nggak bakal ketemu sama kita. Jadi sebegitu ngaruhnya ya. Lu nggak bau ketek? Rata sih di lapangan sih semuanya ya. Jadi ya udah, nggak ini. Jadi ya. Aman. Kalau gue caranya pakai daun. Langsung aja. Pakai daun gitu langsung ke gini. Ya gitu. Jadi daunnya dibejek-bejek dulu baru dimasukin ke ketek gitu. Itu sebuah hacks juga. Itu life hacks guys. Oke. Nah, itu seru banget sih berarti. Nggak ada yang kecium sih kalau di lapangan, itu anehnya tuh. Kalau di lapangan nggak ada yang nyium bau ketek. Jadi tapi kalau udah masuk ke pemukiman gitu, ketawa tuh anjing lu bau banget. Ngeng gitu ya langsung dengar-dengar. Iya. Aduh parah. Berarti lu selama 21 hari kegiatan ya. Let's say kegiatan lu nggak ya ada mungkin yang besar tapi rata-rata mungkin frekuensinya cukup lama ya gitu. Dalam tanda petik lu udah jauh dari peradaban. Jauh. Pokoknya ya udah 21 hari lu bakal ngeliat orang-orang yang sama, bakal ngangkatin kaos kaki orang yang sama kalau jatuh dari jemuran. Ya gitulah, lu bakal hafal ini sendoknya siapa, ini piringnya siapa, ini bootsnya siapa, kayak gitu lah lu bakal hafal semua namanya sih semua peralatan teman-teman lu, perhiasan teman-teman lu hafal semua deh. Dari cara tidurnya gimana, ya lu bakal ngelihat ngorok, migo.
ada yang tidur pakai poncol dulu tuh ada tuh. Iya. Jadi tenda Kenapa tendanya? tenda kebanjiran. Jadi kan UKF tuh makanya bukan tenda dom gitu ya. Jadi pakai flysheet. Oh iya. Jadi kayaknya flysheet itu udah berumur tuh. Udah berumur, udah tua jadi Bocor. ngerembes. Ngerembes hujannya deras. Kayak dia saking capeknya banget tuh seharian dia capek banget. Dia pengen tidur tapi bocor gitu. Antisipasi gitu. Tapi bocor, ya udahlah gua tidur pakai jas hujan gas pakai gitu. Ada inilah manajemen resiko gitu ya kan dia. Oke. Jadi daripada gua ntar dibangunin pas hujan, mending gua pakai jas hujan dari sekarang. Ini jenius berarti ya. Nah, tadi sempat ya bisa dibilang banyak penyesuaian dari kehidupan kita yang sudah terfasilitasi dengan nyaman. Dan ya banyaklah effort yang harus lu keluarkan, ibaratnya kita nyampe diri sendiri. Tapi sebenarnya apa sih benefit yang lu rasakan, kayak mulai dari benefit kegiatannya atau mungkin benefit lu bergabung dengan UKF gitu? Kalau buat gue sendiri sih banyak banget sih kalau menurut gue yang gue dapetin dari UKF ya. Maksudnya dari segi sosial pun ya kita jadi nambah teman. Iya, nambah teman pastinya kan, soalnya kan dari berbagai fakultas. Ya, kita jadi punya teman. Kalau misalkan lagi ke kantin Fateta, ya kita punya teman anak Fateta. Kalau kita mau ke Pautan, kita ada teman di Pautan. Jadi ada tempat banyak sharing lah. Jadi bukan cuma teman di jurusan satu doang. Berarti yang pertama banyak teman tuh. Teman. Terus ya itu tadi rasa kekeluargaan di UKF itu yang menurut gua ya itu sih yang gua dapetin. Maksudnya ya kita belajar cara bersosialisasi dengan orang di sekitar kita itu ya dengan cara manusia yang sebenarnya itu kayak gimana sih, ya kayak gitu. Jadi manusia yang sesungguhnya gitu kan. Ya gua belajar menghargai seseorang, belajar menghargai pendapat seseorang, belajar menghargai sifat-sifat orang yang berbagai macam itu ya dari UKF. Itu dari segi sosial. Kemudian dari segi keilmuan ya gue dapat ya banyak banget sih. Maksudnya ya gue jurusan perikanan. Gue perikanan, terus ya yang gue pelajarin ular, kodok. Oh, lu perikanan? Gue perikanan. Tapi reptil amfibi. Nah itu makanya kenapa banyak yang gue dapetin terkait sosial, keilmuan ya itulah gue dapet banyak lah dari UKF. Kemudian ya UKF juga dari tahun 2003 dan udah banyak teman-temannya UKF gitu ya di luar kampus, kayak organisasi mahasiswa yang lain, kayak komunitas-komunitas konservasi di luar sana, di Bogor atau di Indonesia, bahkan NGO sekalipun ada. Maksudnya banyak lah yang udah kenal sama UKF. Ada relasi gitu ke sana. Iya, dan jadi kita jadi kenal sama orang-orang hebat itu gitu lah jadinya. Jadi ya relasi itu sih yang menurut gua ya jadi kita ngebuka pikiran, pandangan kita juga jadi banyak insight baru gitu yang masuk ke lu ya. Benar. Jadi ada banyak hal yang gua dapetin, nggak bisa disebutin satu-satu. Itu cuma sepersekian. Iya, itu cuma sedikitnya aja. Yang bisa lu dapetin di UKF. Nah, banyak banget sih. Oke, gua semakin. Oh, sama ini nih paling nih. Di UKF lu bukan cuma belajar tentang konservasi satwa doang. Oke. Yang gue dapetin dari UKF ya, gue bukan cuma dapet terkait ilmu konservasi satwa, itu nggak cuma itu, tapi ya gue dapet tadi terkait ilmu kehidupan itu kayak gimana gue menyikapi orang-orang. Deep nih dia. Gue menyikapi orang-orang itu ya gue dapet dari UKF gitu, gimana caranya nge-create orang banyak berbagai macam sifat kayak gitu kan. Ya dari situ kemudian belajar manajemen waktu juga, cara ngebagi kewajiban lu di kuliah sama lu di UKF itu dibaginya biar imbang tuh kayak gimana. Terus ya lu di UKF juga bisa belajar desain, belajar public speaking, belajar keorganisasian, ya semuanya lu bisa lu pelajari, sampai bisnis sekalipun bisa lu belajar. Serius itu semua bisa lu pelajari? Iya dong, soalnya kan yang namanya kegiatan ya kita ya tadi balik lagi nih ke awal kan yang banyak butuh banget kan. Butuh banyak banget komponen-komponen yang harus dipenuhi gitu, selain keilmuan. Jadi ya lu harus nyiapin dana, lu harus nyiapin logistik, lu harus belajar gimana cara ngomong ke
satu tempat biar diizinin kan. Yes, Jadi betul. ada banyak hal yang lu pelajarin ketika mengurus satu kegiatan. Akhirnya kita dapetin ya Nah, itu soft dia. skill dan hard skill itu. Oke. Benar-benar. Banyak manfaatnya nih. Gue semakin tertarik dan gue penasaran. Gimana caranya kita bisa masuk UKF? Mungkin buat siapapun itu ya, mahasiswa baru mau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, S2 sekali. S2 juga boleh masuk. Bisa. Dulu ada angkatan gue yang seangkatan sama gue tapi dia S2. Nah, itu gimana caranya kita bisa masuk UKF? Apa sih yang gimana caranya dulu deh, dan nanti apa yang harus kita persiapkan buat masuk UKF? Caranya masuk UKF ya simpel sih sebenarnya. Simpel. Lu cuman syaratnya adalah lu mahasiswa IPB. Mahasiswa IPB. Mau dari Terdaftar gitu ya kan? terdaftar, lu punya KTM ada logo IPB-nya, Ya. itulah. Lu punya akun IPBM aja. Iya itu. Pokoknya lu dari jurusan manapun, dari kampus manapun, Ya. lu kalau mau join UKF ya silakan join. Dengan catatan ya lu tadi mahasiswa IPB sama lu mau komit buat gabung sampai akhir di UKF kayak gitu. Cuman itu doang syaratnya. Situ doang. Iya. Buat kayak mental gitu. Oh, gimana? ya itu nanti bakal di perjalanan ya lu bakal dapetin itulah. Dulu gua cuman modal KTM doang sih daftar UKF. Iya. Serius. Sisanya fisik, terus keilmuan, skill pengamatan, ya itu nanti bakal diajarin sih selama perjalanan lu di pendidikan. Metode pelajarannya atau ketika senior lo ngajarin itu yang keras gitu atau gimana itu? Gue penasaran. Ya enggak sih, maksud gua ketika ya tadi yang gue bilang itu ketika lu lagi berkegiatan ya lu emang ada sikap di mana lu jadi junior, di mana lu jadi senior, itu emang ada. Cuman metode ngajarinnya ya namanya senior itu bakal beda-beda kan. Iya. Jadi tergantung lagi ya. Tergantung lagi. Cuman ya itu ketika lu emang udah nggak di satu rangkaian, ketika lagi isoma sekalipun ya udah lu balik lagi ke satu ini lagi. Ya yang nggak ada batasan lagi. Pokoknya ketika lu berkegiatan ya di situ baru ada ini kan. Cuman kan UKF lebih banyak nyantai ya, jadi lebih banyak gabungnya kayak gitu aja sih intinya. Oke. Kalau misalkan masalah uang, apakah kita perlu mempersiapkan uang banyak? Karena kan mungkin ya butuh peralatan atau gimana, itu kayak gimana? Terkait uang, ini krusial juga sih ngomongin duit ya kalau buat mahasiswa, apalagi kita jauh dari orang tua. Iya, rantau gitu ya. Anak rantau. Sebenarnya kita selalu mengusahakan gitu dari panitia sekalipun selalu mengusahakan gimana caranya teman-teman yang nggak punya alat harus punya gitu. Maksudnya ya bisa cara lain, bisa dipinjemin. Maksudnya ya UKF kan juga punya alat-alat gitu ya. Iya. Jadi bisa pakai punya UKF dulu. Memadai lah. Yang cukup memadai gitu. Cuman yang namanya kegiatan lapangan emang pasti punya satu peralatan yang bisa dibilang mahal gitu. Berharga kayak gitulah. Kayak ya seminimal mungkin kita punya carrier lah kayak gitu sih. Kita siapin logistik pribadi lah gitu. Ya lalu kalau nggak punya sekalipun ya nggak apa-apa, join aja sih. Ntar pasti banyak teman yang bakal minjemin atau kakak-kakaknya sekalipun ada yang minjemin. Dulu gua kegiatan pertama di kampus minjem ke kakak-kakak. Semuanya. Namanya kan alat-alat dulu di rumah semua ya, rumah gua kan di Lampung. Iya. Jadi ya dulu nggak kepikiran kan mau masuk hutan gitu. Jadi ya udah. Semua serba minjem gue dulu. Wis. Yeah. Dapat semua deh. Dapat semua, untungnya dikasih juga gitu. Yang penting kita mau berkegiatan dan ngejaga apa yang kita pinjem aja ya gitu aja yang penting. Oke. Terakhir mungkin ya. Tadi gue sempat tinggal sekaligus itu ngomongin apa sih yang harus dipersiapkan. Tadi kan banyak nih kegiatan yang lu harus lakuin dan lu juga akhirnya belajar tentang manajemen waktu. Benar-benar. Kegiatan UKF ini sebenarnya akan sebegitu menyita waktunya untuk perkuliahan atau ya ada kan tadi lu sempat nge-highlight akan santai atau gimana dan gimana, apakah lu mengalami masalah untuk ngatur waktu lu itu tadi buat manajemen waktu lu itu? Oke. Jadi selama gua ada di UKF sih kalau menurut gua ya ini tergantung persepsi orang-orang sih. Kalau menurut gua ya nggak ada sih yang namanya kita nyita waktu buat di satu sisi ya. Ini kita ngomongin akademik sama organisasi ini berarti. Gimana lu menanggapi waktu sih dan
gimana caranya lu membagi kewajiban sama prioritas lu. Oh, Gitu. Kalau menurut gua ya kewajiban gua di sini adalah kuliah gitu buat dapat gelar sarjana, itu kewajiban gua. Dan prioritas gua adalah ya gua nyari soft skill sebanyak-banyaknya. Gimana caranya ya gua udah join UKF ya gua manfaatin tuh UKF buat nyari soft skill sebanyak-banyaknya. Ya soft skill ya relasi ya semuanya lah. Ya kayak gitu. Ya itu kalau ngomongin menyita waktu apa enggak, ya kalau menurut gue ya enggak tentunya. Soalnya ya itu balik lagi ke komit masing-masing. Jadi gimana caranya lu bisa komit dan ngebagi waktu buat yang mana akademik, yang mana organisasi. Bahkan gue pernah ya gue selalu ngerjain tugas di UKF gitu. Gimana caranya ya di sekret gitu kan, kita punya sekret. Oh, ada sekret ya. Ya, sekret ngerjain tugas bareng-bareng. Kalau kita nggak tahu, kita punya senior buat nanya. Iya. Gitu. Bahkan kalau ada senior yang baik boleh dikerjain gitu sama senior kan gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa dilakukan lah di UKF gitu, bahkan bersantai sekalipun. Oke. Nah, mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan di UKF tadi kita udah bahas nih, dan manajemen waktu gitu ya terkait kesibukan dari sekian banyak kegiatan. Let's say bisa dikatakan nggak mengganggu kegiatan perkuliahan atau kewajiban kita selama kitanya sendiri masih berusaha biar untuk mengatur itu lebih baik lagi ya. Oke. Nah, dan sejauh ini IPK gue masih tergolong aman. Bahkan anak-anak UKF zaman sekarang ada yang ini loh sampai 4 IPK. Iya 3,8, 3,9 itu keren banget sih. Ya gue walaupun gak nyampe segitu cuman aman, golongan aman lah. Siap. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, ngomongin tadi lu sempat nyebut sekret. Oke. Fasilitas apa aja yang dimiliki sama UKF? Punya banyak. Kita punya alat-alat lapangan, alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik. Alat lapangan apa itu? Alat lapangan ya simpelnya binokular buat ngamatin primata, hewan-hewan yang jauh. Oke. Binokular. Terus ada juga alat penunjang lapangan yang lain kayak snack hook, kemudian alat ukur parameter lingkungan kayak pH meter, kemudian hygrometer yang kayak gitu. Banyak gue nggak hafal nama-namanya. Yang banyaknya ya kan. Oke. Dan sekret itu fasilitas yang bisa dipakai sama setiap anggota tuh. Bisa semuanya. Mau tinggal di situ atau mau tidur, mau kerja atau gimana? Bisa semua. Jadi lu punya namanya kalau di kuliah tuh ada jam kosong. Jam kosong itu dari kuliah 1 ke kuliah 2 kan biasanya ada jeda waktu berapa puluh menit gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatin tuh sekret, bisa buat istirahat, bisa buat ngobrol-ngobrol. Di sekret ada kulkas, ada freezer, ada kipas angin, ya sekret ini gimana caranya diciptakan untuk dijadikan kantornya UKF lah. Maksudnya ya kantor buat nyantai, kantor buat kerja gitu. Yang namanya ya itu tadi balik lagi kita di akademik udah pusing, masa di sini mau ditambahin pusing kan? Kasihan. Jadi fasilitas memadai lah. Semua kegiatan. Ada kasur. Oke. Jadi buat yang nggak punya kosan nih, kan bisa habis cabut dari asrama bingung, bisa gitu ya tinggal di sekret nih. Bisa. Oke. Nah mungkin terakhir kali gue tertarik buat membahas kan mungkin tadi kan jenius banget nih teman-teman lo, ada yang boker di tapak gitu ya kan, ada yang apalagi lah banyak gitu yang jenius. Berarti ada nggak sih prestasi-prestasi yang dimiliki ya? Saya capaian lah bukan prestasi, capaian dari UKF sendiri. Terkait capaian, kita kan lingkup kerjanya tuh lingkup kegiatannya lebih ke monitoring satwa, pendataan satwa kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih fokus ke riset yang bagian sana dan banyak capaian yang udah kita raih terkait hal-hal tersebut gitu. Kayak misal tahun 2020 itu kita kembali menemukan satu jenis katak yang udah kurang lebih 7 tahun gak ditemuin di daerah itu. 2020 bukannya pandemi, tapi kita tetap ada kegiatan kita waktu itu. Keren juga. Salut. Kita ada kegiatan waktu itu dan
ya kita dapat rekor baru itu terkait ya kita nemuin lagi satwa yang udah 7 tahun nggak ditemuin. Oh, yang sudah susah Sudah sulit susah ditemukan lah ya. Ya. Itu kemudian kita juga rutin melakukan monitoring kampus, monitoring satwa kampus ya. Di monitoring itu kita nemu beberapa jenis burung yang itu new record juga di kampus IPB. Mungkin ada banyak kemungkinan kayak faktor migrasi itu kebetulan lagi migrasi dan kabar baiknya kalau misalkan ada burung-burung migrasi yang singgah di sini berarti kan ekosistem di kampus IPB ini lagi bagus banget. Iya benar. Nah itu jadinya itu sih capaian-capaian kayak gitu yang biasa UKF raih. Kayak ekspedisi juga mungkin bisa dibilang capaian ya. Kita udah sempat kemana-mana tadi kegiatan yang di Ujung Kulon tadi di Ujung Kulon itu kita udah dari tahun berapa tuh di Ujung Kulon terus jadi kita punya data series Ujung Kulon itu kayak gimana tiap tahun dari tahun 2014 apa 2016 kalau nggak salah ya. Jadi kita punya data dari tahun 2016 lah. Oh, data yang ada sekarang tuh dari 2016. Dari 2016 kita punya data seri setiap tahunnya di Ujung Kulon. Jadi itu betapa berharganya data yang kita punya. Jadi itu data yang kita punya sekaligus bisa menilai sih, maksudnya ya satu kawasan itu kira-kira kayak gimana ekosistemnya kan setiap tahun kita kunjungi. Selain Ujung Kulon kita juga pernah main jalan-jalan. Bukan jalan-jalan biar santai aja kan kita ke batas negara. Wih, kemana? Pulau-pulau terluar Indonesia. Apa aja tuh? Pulau yang EBN yang pertama itu kita ke Pulau Weh dan apa tuh? Pulau Weh di daerah Aceh. Jadi kita pernah ke beberapa pulau terluar di daerah Aceh. Kita pernah Pulau Weh. Ujung ya kan di ujung di barat, ujung barat atas tuh. Di Pulau Weh, terus turun dikit Pulau Sekatung ada juga di daerah sana. Ada lah ya Sekatung ya kan. Pulau Sekatung, terus Pulau Rote, Pulau Dana di daerah Nusa Tenggara juga. Kemudian kita pernah ke Mapia, Papua Barat, Pulau Mapia. Terus Pulau Beras, Papua, Pulau Marore, Marore di Sulawesi Utara. Oke, berarti wah gila PSM udah kemana-mana. Ini gua rada lupa juga nih sebenarnya nih. Diomelin. Iya, itu takut diomelin, maaf ya guys. Gua rada lupa juga ini udah kemana aja nih. Saking banyaknya. Lupa. Aduh, maaf. Main. Oke. Ya, pokoknya ke situ lah. Tapi gue sempat lihat gitu kan di Instagramnya UKF itu atau di webnya UKF kan UKF punya web gitu. Ya punya dong. Ada berita gitu ada artikel UKF wakil Indonesia bla 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 itu apa sih? Itu juga tuh satu capaian juga tuh. Jadi kita sempat itu tuh kegiatan ini sih BioBlitz tajuknya. BioBlitz tuh jadi kita pendataan keanekaragaman hayati dengan cara singkat. Kenapa namanya BioBlitz? Blitz kayak blitz kamera gitu kan, jebret gitu doang. Nah waktu itu kita ngewakilin Indonesia, kebetulan kita kerjasama dan kebetulan diajak juga sama Yayasan Kiara namanya tuh. Yayasan Kiara, kita diajak buat ngewakilin Indonesia di itu yang pesertanya itu seluruh dunia. Wah seluruh dunia. Iya seluruh dunia pokoknya. Nah kebetulan itu tuh kita dapat peringkat nomor 2 observasi paling tinggi. Wah, serius, friend. Iya. Wakilin Indonesia. Di bawahnya India kalau nggak salah. Jadi India terus Indonesia yang kita wakilin tuh baru apa tuh? Lupa. Jadi itu pendataan keanekaragaman hayati di daerah sungai. Kebetulan waktu itu kita ngambil daerah sungai yang ada di kampus sama pokoknya Sungai Ciapus. Sungai Ciapus itu aliran hulu, tengah sama hilirnya ada include ke kampus juga. Gokil berarti mau regional, mau nasional, mau internasional, lokal segala macam. Ya lumayan lah. Keren juga. Oke, tadi terakhir deh mungkin gue sempat nyebut tentang Instagram UKF, website UKF. Oh iya. Tentang ya pokoknya lu bisa nyari info tentang UKF tuh di mana aja sih atau sosial media UKF deh bebas nih. Lu mau promosi, lu mau apa sampai ke Instagram pribadi. Oke. Apa-apa.
Instagram, Instagram. Media sosial UKF. Yang pertama tuh ada Instagram. Instagram tuh @UKFIPB. UKFIPB, udah gitu doang. FIPB. Sama ada Twitter juga sama UKFIPB. Terus TikTok, UKFIPB Oh, juga. iya, ada TikTok juga dong, jelas. Sama ada website. YouTube. Ya, website sama YouTube. Website sama YouTube. Website tuh kunjungi unikonservasifauna.org. Ntar ada di sini lah ya. Ntar ada di sini lah, ya. Tinggal klik aja. Sama ada YouTube juga, konservasi ada fauna. Konservasi fauna. Banyak lah tempat ngepoin. Datang secret langsung aja kalau mau kepo-kepo. Wah, lokasinya di mana tuh? Di kantin RC lama, Jalan Pinus Red Corner. Ya, Red Corner. Kalau di Maps tuh. Udah ada ding di Google Maps, cari aja Shelter Anggriawan UKF. Oke. Nah, itu. Iya. Oke, mungkin terakhir pertanyaan buat calon anggota baru. Kapan sih gue bisa daftar UKF? Nanti Waktu dekat ini. Sekarang UKF udah mau mencapai angkatan ke-20. Wih, gokil. Iya, udah mau ke angkatan 20 nih. Nah, buat teman-teman calon UKF angkatan 20, silahkan daftarkan diri Anda ke stand UKF terdekat gitu. Nanti periode pendaftarannya bakal kita share lebih lanjut di media sosial atau nanti kita bisa mengunjungi teman-teman langsung ke kelas biasanya kita tuh buat opener agreement atau ke pelataran agreement. Tunggu aja kita di sana. Pokoknya stay tune aja lah di semua sosmed UKF. Ya. Benar. Oke. Gokil. Gue cukup senang dan sangat amat kagum dengan Unik Konservasi Fauna ya, mungkin mulai dari sistem kerjanya tadi tentang kepengurusan yang saling bersinergis, kemudian fokus lo dibagi ke dalam 8 divisi konservasi yang walaupun lo udah masuk ke satu divisi, lo tetap boleh belajar lainnya agar lo bisa melihat keterhubungan antara satu sama lain yang lo bisa akhirnya melihat secara keseluruhan, secara ekologis gitu ya, hubungan satu sama lain. Terus juga di situ lo bisa belajar segala macamnya tanpa terbebani tanggung jawab yang mutlak, yang lo harus urusin ini dan segala macam keseruan lainnya yang bakal lo dapetin kalau lo masuk di konservasi fauna gitu ya. Dan mungkin itu aja mungkin bahasan kita buat episode yang pertama kali ini. Mang, terima kasih. Oke, sama-sama Idon. Salam sukses. Terima kasih juga Salam udah lestari. Mantap. UKF ini punya jargon nggak sih? Ada. Oh, ada jargonnya? Ada. Gimana sih? Kalau gue bilang UKF, selamatkan fauna Indonesia kayak gitu. Gue jawab berarti selamatkan fauna Indonesia. Ya, 1, 2, 3. UKF, selamatkan fauna Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton episode pertama ini. Saya Idon pamit undur diri. Sampai jumpa di Sevasia Talks. Terasa mencekam gelap di tengah-tengah hutan, namun aku merasa nyaman karena ada kalian. Hawa terasa semakin dingin, bintang bulan pun sampai menggigil, namun aku